pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah pagi ini tentang financial disruptors. Sebentar ya, ini saya matiin aja biar nggak bingung di sini. Oke, nah kita akan lihat, jadi kita akan belajar tentang financial disruptors. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pelajaran kemarin tentang teknologi yang bisa membawa efek positif ataupun negatif, yaitu pasti karena di dunia ini pasti ada positif, ada negatif. Kemudian revolusi digital adalah revolusi teknologi dengan percepatan yang terus bertambah. Jadi maksudnya yang waktu itu saya bilang, kalau dulu kita ganti komputer mungkin tiap 2 tahun, 3 tahun sekali, sekarang mungkin tiap tiap setahun, tiap 6 bulan udah harus gitu, karena OS-nya udah OS yang terbaru nggak bisa pakai komputer yang lama gitu atau apa misalnya gitu ya, walaupun itu adalah hal yang agak-agak sketchy, tapi kita nggak bahas itunya karena memang intinya itulah yang terjadi di dunia nyata ini. Oke, yang ketiga itu adalah kita sebagai konsumen menuntut pengalaman dan inspirasi dari produk, nggak cuman, jadi kalau dulu kan oh ada apa nih, uh, palu misalnya. Oh, palu buat malu gitu ya. Tapi ini nggak cuman itu. Oh, ada yang gimana, yang ergonomis, yang apa, yang mungkin baunya wangi atau apa. Jadi karena untuk hal yang biasa kita udah dapat, kita pasti pengen sesuatu yang lebih dong gitu. Jadi kalau misalnya ya simpelnya aja, orang tuh kan eh, kalau miskin banget ya udah dia cari apa yang bisa dimakan. Ntar begitu dia udah cukup berada, dia nggak mau cuman makan biasa. Oh, makanannya harus yang gimana ya, nih yang gimana ya gitu, yang baunya enak, yang ini, yang anu gitu. Kurang lebih kayak gitu, itu manusiawi, itu biasa. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik bahasan kita hari ini. Jadi tentang digital dan mobile banking. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh kita? Kan kemarin di sini kan konsumen menuntut pengalaman dan inspirasi dari produk kan. Nah, apa sih yang kita tuntut untuk digital? Ini kan mata kuliahnya namanya digital banking dan fintech kan. Untuk digital bank itu apa sih yang kita pengen? Maksudnya yang diinginkan general public gitu, orang ya. Yang pertama yang pasti bisa buka rekening nggak perlu datang, karena kalau kalian pernah tahu gitu ya, zaman ya belum lama sebelum ini, mau buka rekening harus datang ke cabang, harus datang ke kantor pusat, harus apa, ribet gitu loh. Nah, ini yang benar-benar diinginkan orang. Pertama, digital account opening, buka rekening online. Yang pertama. Yang kedua, pasti masalah loan, masalah pinjaman. Bisa apply online, bisa apa istilahnya ketahuan. Jadi loan itu sama ya. Dulu itu kita nge-apply nggak bisa langsung ketahuan ditolak atau diterimanya. Itu pun lama gitu. Nah, yang sekarang kita pengen kan, ya udah kalaupun mau ditolak langsung cepet bilang, oh kamu ditolak langsung. Jadi kan kita bisa tahu kan kenapa atau gimana gitu. Mungkin kita minta ketinggian, mungkin apa gitu kan. Tuh, loan application. Kemudian peer-to-peer payments. Apa nih? Dari namanya, peer-to-peer payments. Jadi kita pengen supaya kita bisa melakukan pembayaran dengan mudah, simpelnya gitu aja deh. Peer to peer itu sebenarnya maksudnya kan berarti dari, jadi kalau di komputer, kalau di dunia komputer itu ada yang namanya, kalau dulu kan ada apa, client network gitu, ada yang peer to peer. Kalau kalau klien itu berarti ada yang jadi atasan, ada yang bawahan gitu. Kalau peer to peer berarti levelnya sama nih, peer to peer. Jadi kasarnya gini deh, saya kasih bahasa yang simple. Kalau misalnya zaman dulu nih, kamu banking dengan BCA misalnya. Terus kamu pergi ke toko, kamu bayar pakai debit, tapi bank di toko itu pakai banknya Mandiri. Itu nggak bisa gitu. Jadi apa? Lintas artanya belum ada gitu, networknya belum ada. Jadi
nggak bisa. Peer to peer-nya nggak jalan. Peer to peer itu kan berarti antara BCA sama Mandirinya. Peer to peer. Sesama-sama bank kan? Gitu. Peer to peer payments itu yang kita pengen. Jadi yang kita pengen, oh Pak itu kan udah gampang, sekarang udah banyak. Iya, tapi pernah nggak sih kalian misalnya gini, wah saya mau bayar pakai kris, terus ditanya krisnya kris apa? Kris Mandiri, BCA, BRI. Itu kan kayaknya nggak peer to peer gitu. Karena apa? Karena mesinnya tetap masih pakai dari bank tertentu dan tidak ngobrol dengan yang lain gitu loh. Walaupun sebenarnya sih ya cerita di belakang itu sebenarnya sih ngobrol, cuman bayarnya lebih mahal karena ada apa? Kalaupun bilang dari BI-nya nggak ada bayaran, tapi tetap ada dari penyedia payment gateway-nya ada bayaran. Dan itu yang tidak disukai oleh si penjual gitu. Kemudian financial wellness, chatbot, bla 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 ini mah biasa, nggak ada yang aneh gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan financial disruptors? Jadi dari katanya ya, dari bahasanya, dari wordingnya itu disruptor. Jadi financial disruptor dia bisa mendisrupt. Apa tuh maksudnya? Dia tuh karena sukses, dia bisa tanda kutip ya mengacaukan. Karena kenapa dia bisa mengacaukan? Karena dia sukses banget, dia punya banyak customer base, sehingga dia bisa ngambil pangsa pasar dari pemain lama yang udah ada di situ. Itu yang dimaksud disruptor. Jadi kalau financial disruptor berarti ini ada pemain baru yang hebat banget, sukses banget, nge-hype banget, sehingga dia bisa ngambil pangsa pasar dari yang udah ada. Itu financial disruptor. Jadi dia bisa ngambil pangsa pasar dari sebagian pasar dari bank tradisional. Bank tradisional berarti kan pemain yang udah ada dong, ya nggak? Oke, nah ini yang waktu itu kita udah pelajaran di pertemuan pertama kan. Teknologi apa yang udah digunakan oleh bank, yaitu kan pertama ada yang namanya credit card, mainframe computer, kemudian ATM, kemudian ada stock exchange dan mobile banking. Ini cuma dari beberapa yang kita sempat pelajarin waktu itu ya. Nah, sekarang kita mau lihat financial disruptors. Financial disruptors itu nggak harus bahwa dia adalah perusahaan finance. Karena di sini buktinya si bank-bank itu dia takut sama perusahaan tech company. Dan non-competitors traditional financial institution worry about most itu siapa? Nomor satu itu Apple. Mereka takut. Mereka takut sama Apple. Kalau takut sama Walmart ya wajar ya. Sama Walmart karena kan memang dia apa retail gitu kan. Google ini kan semua. Nah, kalau Apple kan dia jualan handphone. Kan dia jualan notebook. Apa hubungannya dengan finance? Ya enggak? Apa hubungannya dengan finance? Dan ini faktanya bahwa si direktur-direktur bank itu takut gitu. Kenapa? Oke, kita lihat. Kenapa dia takut sama si Apple? Kita lihat langsung faktanya dulu. Si direktur bank ini, dia nggak mungkin dong apa cuman feeling doang, cuman on a whim, apa ya bahasa Indonesianya apa sih on a whim itu? Jadi cuman sok kepengenan doang takut gitu, enggak. Karena ini sekarang udah ada ya. Dulu orang begitu ngeliat Apple ngeluarin kredit card, orang cuma ngerasa aneh. Tapi kalau direktur bank yang jeli dia udah takut. Ngapain ini ngeluarin kredit card? Jadi Apple ngeluarin kredit card tuh. Jadi bukannya Apple kerjasama sama siapa? Memang dia sebenarnya kerjasama, tapi the fact bahwa dia kerjasama sama bank tertentu, tapi bank tertentunya itu nggak ada namanya di card itu. Berarti bargaining positionnya Apple lebih gede dong. Kartunya bentuknya kayak gini, kartu kreditnya. Cuman ada logo Apple aja. Semua orang tahu pasti, ini pasti kerjasama sama bank. Tapi sampai banknya bisa tunduk
namanya bank itu nggak ada di sini. Kita nanti akan lihat ya, ada yang namanya black label, white label, gold label gitu kan. Tapi si direktur bank itu udah lihat, wow, Apple bikin card ya. Kita tahu gitu semua, Bapak itu kerjasamanya sama Goldman Sachs gitu ya. Cuman direkturnya kan mungkin mikir, Goldman Sachs kan gede. Kok bisa Goldman Sachs mau? Nggak ada namanya di situ. Ataupun di mana gitu ya. Nah, para direktur ini, mereka wajar merasa takut. Karena Apple itu adalah perusahaan yang unik. Jadi, Apple itu berhasil jadi disruptor nggak sekali, nggak 2 kali, tapi 3 kali. Jadi pertama dia berhasil jadi disruptors di komputer. Jadi komputer dulu ya, ini ceritanya sebenarnya di internet pasti udah banyak banget gitu ya. Jadi saya cuma ngomong sekilas saja. Jadi zaman dulu itu kalau nggak ada Apple, kalau cuma ada IBM, mereka itu mikir orang biasa tuh nggak perlu komputer. Yang perlu komputer tuh perusahaan gede, mungkin negara. That's it. Si Steve Jobs sama Wozniak mikir, enggak, bodo amat lu mau ngapain, gue mau komputer buat ngotak-atik gitu. Akhirnya sehingga terjadilah disrupsi itu. Karena awalnya IBM udah tenang-tenang aja jualan komputer ke cuman buat perusahaan. Kalaupun ada orang yang mau beli nggak apa-apa, tapi mahal banget harganya gitu. Karena saya inget banget dulu harganya satu IBM PC itu ya $2.000 ya. Dulu $2.000 itu mahal banget loh. Gitu. Sebelum akhirnya di Indonesia akhirnya ada komputer rakitan atau yang kita bilang jangkrik. Tapi jadi panjang nih kan. Tapi itu intinya bahwa pertama, dia berhasil merombak industri komputer. Dia berhasil mendisrupt industri komputer. Yang kedua, dia berhasil mendisrupt industri musik. iPod sama iTunes. Jadi, kalian kebayang nggak? Zaman dulu nih, itu orang dengerin lagu, ya pakai kaset, kemudian pakai CD. Itu cuman mediumnya loh. Kita nggak ngomongin, mediumnya bisa berubah-ubah, could be anything mediumnya, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah tuh gini, kalau dulu, ini satu kaset isi bisa 20 lagu. Yang enak cuma satu lagu, kita tetap beli satu kaset. Sehingga ntar adalah kompilasi the very best of, the greatest hits of gitu. Dulu beli harus satu bundle, harus satu album, harus satu LP atau apa namanya. Jadi kita beli satu CD, isinya 7 lagu, yang bagus cuma satu, atau mungkin cuma 2. Nah, si Steve Jobs itu waktu itu, dia sebenarnya sih, dia bukan pemilik ide, karena ide itu udah ada bahkan jauh sebelum itu. Udah ada oleh orang British waktu itu ya, tapi tahun 80 sekian, ini kan iPod iTunes itu tahun 90-an ya. Tahun 80-an udah ada, tapi karena saat itu teknologinya belum memungkinkan, jadi itu baru konsep. Itu akhirnya diwujudkan oleh si Steve Jobs ini. Tapi yang bikin hebat itu adalah industri musik itu kuat loh, gede banget. Kalau dia sampai bisa mendobrak, itu entah gimana dia triknya gitu ya. Bayangin, dulu orang tuh udah bilang, gue jual CD, satu CD $5 misalnya. Satu CD $5. Lu mau ngejual musik gue ketengan per satu lagu, cuman katakanlah 50 sen. Mau makan apa? Itu exact wordnya para musisi. Mau makan apa gua? Karena dia cuma bandingin angka 5 sen sama $5. Ya kan? Tapi dia nggak tahu namanya dunia digital.
Iya, tapi lu satu CD $5, tapi CD lu cuman bisa dijual di mana? Cuman di toko, di mall. That's it. Lu 50 sen, tapi musik lu virtually ada di seluruh dunia ini. Bener-bener di seluruh dunia ini. Nggak peduli di Afrika yang nggak ada mall, atau di mana yang di dalam air, selama ada internet, orang bisa beli lagu lu. Karena itu dari dulu yang selalu jadi masalah kan. 5 sen, $5, 5 sen, $5. Orang nggak ada yang mau. Sampai ya itu, apa, Steve Jobs bilang, lu bakal lebih untung. Ya gimana dia ngeyakininnya, itu hebatnya. Itu hebatnya. Dia gimana bisa ngeyakinin industri musik. Dan akhirnya berhasil kan. Orang akhirnya beli lagu, bukan beli album. Satu lagu yang dia pengen beli. Walaupun ini mungkin saya nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak. Kan kalian misalnya punya Spotify gitu ya. Kalian udah beli beberapa lagu, terserah mungkin 100 lagu, 1000, 2000 gitu kan. Udah beli, udah bayar kan. Tapi bisa loh tiba-tiba lagu yang kalian beli itu bisa tiba-tiba hilang. Karena emang perjanjiannya nggak ada gitu. Karena kan itu ada record labelnya kan. Ternyata misalnya kalian udah beli nih lagu A dari penyanyi B gitu. Dia record labelnya C gitu. Nah, di Spotify itu tiba-tiba udah nggak kerjasama sama record label C. Lagu yang kalian beli udah tiba-tiba bisa hilang. Dan itu nggak jarang. Itu sering terjadi. Jangankan untuk lagu yang cuman cemen ya. Untuk film, untuk serial, sering banget terjadi. Udah terjadi, udah rame di internet. Jadi apa, kan kalau yang kita yang paling heboh itu kan dulu film serial Friends sudah nggak ada di Netflix. Kemudian House of Cards kalau saya nggak salah, saya lupa itu. Tapi kalau nggak salah juga udah nggak. Oke, tapi kita balik lagi ke sini mengenai disruptors di industri musik. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, merombak industri film lewat animasi film Pixar. Jadi ini sebenarnya ceritanya menarik banget, tapi saya akan ngomong singkat aja. Sebelum Pixar itu kita tahu ada yang namanya Disney, ya kan? Disney itu kan bikin animasi, tapi nggak pakai komputer. Jadi dia bikin istilahnya sama komputer itu cuman kayak dua proses yang berbeda gitu. Dua proses yang berbeda. Jadinya kayak dulu film-film ya kayak Beauty and the Beast atau apa itu kan kelihatan banget ada komputernya. Nggak mungkin nggak. Tapi mereka nggak menggunakan reusable assets. Itu dia maksudnya. Jadi komputer udah ada sebelum Pixar udah dipakai, tapi nggak ada reusable assets-nya. Jadi ini ada karakternya. Jadi ya istilahnya kasarnya gini. Udah bikin film Toy Story 1. Udah ada nih, kan karakternya udah disimpan, udah di-save kan. Tinggal mau bikin besok bikin Toy Story 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 600 juga bisa. Karena apa? Template-nya udah ada gitu. Itu yang dimaksud. Sebelum Pixar nggak ada itu. Disney nggak ada reusable assets-nya. Dia ada mungkin beberapa frame tapi bukan assets. Cuman frame atau apa gitu. Bukan assets-nya. Itu yang dimaksud. Makanya kenapa ini sangat breakthrough banget. Sehingga jadi kalau zaman dulu nih, film terutama animasi yang bikin bagus itu adalah animasinya plus baru ceritanya. Tapi dulu gitu. Sekarang enggak kan? Sekarang ceritanya. Sekarang plotnya. Bagi kalian yang udah nonton Demon Slayer, pasti tahu maksudnya. Kalau bagi yang enggak, saya kasih faktanya aja. Demon Slayer yang train itu,
yang di kereta itu adalah film animasi dengan penonton terbanyak di sepanjang sejarah. Saya bingung tadinya kan, kenapa? Animasinya ya standar sih, standar Jepang aja gitu, biasa, nggak ada yang aneh. Tapi kalau once kalian udah nonton ceritanya, kalian lihat per apa pergulatannya, kalian lihat plotnya semuanya, baru kelihatan bahwa ini sangat memainkan emosi. Wow, jadi udah mau menang, jeger, kalah, udah kalah habis-habisan, kayaknya udah mau mati nih semua jagoannya, tiba-tiba jeger gitu, ya kayak gitulah. Jadi sekarang itu udah melewatin lagi dari si Pixar, karena kalau Jepang itu beda memang sama the whole anime, apa ya, animation in general, karena Jepang itu selalu punya karakter yang aneh, dan itu nggak ini nggak heran. Kenapa? Karena Jepang itu punya ininya sendiri, apa, dia punya konsep Jepang terhadap kenyataan itu beda-beda. Jadi kalau kita misalnya nih, kita tahu matahari warna kuning, terus ada orang yang bilang matahari nggak kuning, matahari hijau, pasti kita marah-marah sama orang itu. Lu bego, gimana sih, mata lu nggak lihat? Kalau orang Jepang nggak, orang Jepang cuma bilang, oh ya udah, bagi kenyataan dia matahari hijau, terserah, nggak apa-apa. Konsep itu yang membuat Jepang itu bisa bikin animasi yang benar-benar brutal ataupun benar-benar incest abis-abisan dan nggak berpengaruh ke orang-orang di sana. Sementara kalau di kita pengaruh kan. Makanya kenapa banyak animasi Jepang yang karakternya nggak jelas. Ini cewek apa cowok nih? Itu nggak jelas. Dan itu nggak masalah buat mereka. Karena bagi mereka konsep kenyataan itu fluid. Tidak ada kenyataan ultimate truth, itu nggak ada. Oh itu kenyataan menurut dia, ya udah fine gitu. Ini kenyataan menurut gua, ini kenyataan menurut mereka beda lagi. Itu dia. Oke, kita udah lihat di sini kenapa direktur-direktur itu takut dengan Apple. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau nggak ada Apple, ini si direktur presiden IBM bilang, di dunia ini tahun 43 itu ya, dunia ini sebenarnya mungkin cuma perlu 5 komputer. Ya karena yang ngomong ini adalah orang corporate gitu. Dia mikir, komputer cuma buat perusahaan besar gitu. Sama, selain IBM, Digital Equipment Corporation juga sama, bilangnya, rumah ngapain perlu komputer? Bener dulu kayak gitu pikirannya. Karena ya tidak ada yang bisa tahu masa depan. Bahkan Bill Gates saja dulu ngomong loh, zamannya komputer masih awal ya. Kan kalian ya, misalnya kan punya HP, RAM-nya 2 GB udah nggak mungkin lah. Udah mungkin 3 juga udah hampir nggak, 4 lah, minimal 4 GB ya RAM-nya. RAM 4 GB gitu kan, mungkin ada yang 6 GB, ada yang 8, ada yang 12 GB RAM-nya untuk HP loh ya, kita bukan ngomongin komputer. Dulu komputer, zaman saya pertama kali mulai belajar, RAM-nya itu 512 kilobyte. Bukan megabyte, bukan gigabyte. Kilobyte. 512 kilobyte. Jadi kalau kita upgrade, itu jadi 640 kilobyte. Dulu Bill Gates bilang, orang nggak bakal perlu lebih dari 640 kilobyte. Dulu dia bilang. Ya memang, karena zaman dulu kan arsitekturnya masih MS-DOS gitu ya, nggak bisa di atas 1 mega. Itu dia perlu upper memory block, bla 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 segala macam lah gitu ya. High memory access ini, makanya kenapa repot gitu untuk di atas 1 mega. Makanya kenapa 640 adalah sweet spotnya. Cuman ya itu dulu, orang nggak ada yang bisa tahu masa depan. Sekarang ternyata HP aja RAM-nya 4 GB gitu kan. Mungkin kalau komputer biasa ada sih yang maksa RAM 2 GB misalnya. Kalau pakai Linux masih bisa jalan. Ya pakai, kalau Windows 10 11 nggak mungkin. Kalau dia somehow masih pakai Windows 7 mungkin oke, bisa. Oke.
Nah, sekarang kita mau lihat nih. Si Apple itu kan dia mendisrupt komputer. Yang kedua, MP3 player. Jadi iPod itu bukan MP3 player pertama. Ini MP3 player pertama itu adalah Rio. Ini yang pertama. Makanya bentuknya pun mirip iPad, mirip iPod. iPod yang mirip dia, bukan dia yang mirip karena dia yang lahir duluan. Kenapa iPod yang lebih ngetop? Yaitu dia tadi. Dia bisa berhasil mendisrupt. Kita nggak ngomongin, karena kalau kita ngomongin bagaimana bla bla blanya itu jadi panjang banget gitu kan. Tapi intinya si iPod itu bisa mendisrupt di music sama MP3 player. Dan yang paling ikonik itu, yang mungkin kalian bakal pelajarin terutama di marketing, di digital marketing, di mana itu iklannya si iPod ini. Yang ini nih, yang ada di depan layar sekarang. Ini iklannya yang paling ikonik. Kenapa? Pertama, nggak kelihatan siapa. Ini orang, walaupun dibikin siluet. Ini orang, bukan animasi ya. Tapi itu nggak penting. Karena ini cuma siluet. Dia joget-joget. Oh, gerak gimana. Jadi di sini kan cuma ada 2 poin kan. Satu poin itu adalah orangnya. Poin kedua itu adalah produknya kan. That's it. Udah. Itu dia. Dan itu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Makanya orang begitu ngeliat, apaan nih? Iklan apa ini? Iklannya aja jadi ngetop. Jadi itu yang benar-benar bikin heboh. Wow efeknya, hype-nya itu beneran dapat. Dan ini iklannya itu benar-benar kayak ada di New York Times Square gitu kan, di Super Bowl di mana, sehingga makin heboh. Jadi iklannya itu nggak sembarangan ada. Jadi kalau saya ingat dulu ada iklan mobil Volvo 960 ya. Iklannya itu kan dulu TV masih ada iklannya. Iklannya itu ya semua produk pasti ada iklan di TV. Tapi si mobil Volvo ini dia make sure iklan dia lama. Iklan dia tuh 1 lagu. Bayangin loh, iklannya tentang mobil Volvo ini 1 lagu. Berarti itu 3 menitan. Sementara iklan lain kan rata-rata 5 detik, 10 detik gitu kan. Ini 3 menit. Dia cuman di jam 12 malam. Dan itu 1 lagu. Itu yang saya ingat juga tuh. Walaupun dia nggak mencapai efek seheboh si iPod ini. Tapi ada cara-cara tertentu yang ngebuat something itu bisa jadi hype. Dan hal yang itu bukan hal yang aneh. Kalau kalian tinggal tanya ke teman kalian yang cewek atau kakak, adik, pacar, tanya kenapa mereka dandan. Kenapa sih misalnya gini, kenapa sih dandan nggak biasa aja? Kenapa sih di bulu mata harus ada hitam-hitam, harus ada silver lah, ada apa gitu. Nah itu sama, karena pengen di notice, pengen dilihat gitu. Orang udah lihat ada semua, terutama apalagi kalau pengen yang lebih heboh ya, lihat pas lagi dandanan mau ke kawinan. Pasti beda sama dandanan mau ke kantor, ya kan? Lebih super heboh apalah itu, entah entah minyak wanginya, entah bulu matanya, entah bedaknya apa gitu ya. Tapi itu dia intinya. Semua orang pasti pengen di notice. Dan semua orang pakai semua trik yang dia bisa tahu. Dan ini yang dilakuin Apple. Dan waktu itu dia berhasil sekali. Dan ini bukan hal yang heboh buat dia. Nah, maksudnya ini heboh karena puluhan tahun sebelum ini, sebelum si iPod ini, Apple juga pernah ngelakuin hal yang sama. Tahun 84. Dia ngiklanin untuk komputer PC-nya dia yang pertama. Itu
Kan kalau zaman dulu, ini anggaplah zaman dulu ya, tahun 80 90-an kan orang wah pasang iklan di TV, di mana iklan sering-sering dipasang. Kalau ini enggak. Dia pasang iklan cuman sekali seumur hidup itu di Super Bowl tahun 84. Itu iklan jadi heboh satu negara. Karena cuma sekali itu. That's it. Jadi efeknya itu sama kayak yang tadi saya bilang, iklan mobil Volvo, satu lagu penuh dari awal sampai habis. Satu lagu. Itu dia. Kenapa dia bisa mendisrupsi. Jadi yang pertama komputer, yang kedua si iPod atau MP3 player. Padahal kalau kita ngomongin MP3 player, banyak yang lain yang lebih bagus. Yang lebih murah banyak juga. Yang lebih kualitas suara lebih bagus banyak juga. Ini Microsoft punya ya, Zune ya. Ini yang tanda kutip lebih murah. Jadi kita beli, kita bisa dapat lagunya lebih banyak gratisnya gitu. Kurang lebih bahasanya gitu biar simpel deh. Ini yang punyanya Microsoft, namanya Zune. Jadi ini dulu orang IT itu doyan sama ini. Orang IT itu suka sama si Zune, karena saya juga dulu suka. Nah, ini iRiver, ini yang kualitas audionya itu di atasnya si iPod. Karena kita mikir, wah Apple pasti suaranya keren. Enggak. Ini sudah disetujui di seluruh dunia waktu itu ya. Ini suaranya jauh lebih bagus. iRiver ini suaranya jauh lebih bagus. Jadi mau kita ngomongin THD ya, Total Harmonic Distortion, THD, atau mungkin dari segi SNQ-nya atau dari segi kualitasnya, tetap in every way si iRiver ini lebih bagus. Cuman orang taunya kan Apple bagus gitu. Tapi tetap akhir Apple yang menang kan, karena yang lebih murah ada, yang lebih bagus ada. Tetap akhirnya yang menangnya si Apple, si iPod ya. Nah, ini yang tadi saya ngomong kalau masalah yang ketiga nih ya. Disruptor di industri animasi. Jadi ini kan animasinya si Pixar ya. Ada satu lagi bedanya kan, kalau Pixar itu yang bikin pakai reusable assets. Tapi ada hal lain yang bikin ya, itu memang secara teknis itu adalah major breakthrough. Tapi ada hal lain. Apa itu? Film-film kartun, ya kita ngomong yang gampang, kartun Disney sebelum ini itu semua adalah legenda kan. Film tentang pangeran, tentang putri, tentang apa, pokoknya legenda. Ini Pixar itu filmnya adalah filmnya kaum menengah. Ceritanya yang dialamin oleh kaum menengah. Kalau lihat Disney kan, yang ngalamin siapa sih? Cinderella, putri, pangeran ya kan. Coba deh liatin Pixar. Yang ngalamin adalah kaum menengah. Jagoannya adalah kaum menengah. Karena memang ceritanya dibuat oleh kaum menengah. Ya yang buat kan si John Lasseter segala macam itu kan bisa dibilang bukan raja kan, bukan ratu, bukan siapa-siapa. Dan filmnya pun adalah film tentang struggle-nya, perjuangannya kaum menengah. Kita kalau mau ngeliat yang paling gampang pertama dari Toy Story. Yang pertama banget lah ya. Toy Story kan. Toy Story itu kan si Andy, anak itu kan bukan anaknya orang kaya banget, orang biasa, kaum menengah. Punya mainan ya standar. Mainannya bukan yang super mahal. Ya kan? Terus akhirnya dia sampai udah harus pergi kuliah bla bla bla, itu kerjaan kaum menengah kan? Kalau dia anak raja, pasti dia kuliahnya homeschool kan? Kalau ini kan enggak. Sama juga dengan si Bugs Life gitu, dengan Monster Inc, kemudian dengan Finding Nemo segala macam. Ini semua
film yang ada di sini, saya bisa cerita panjang lebar. Tiap satu-satu ini punya keunikan masing-masing. Contoh yang paling gampang aja, kalau Finding Nemo kita udah tahu. Ini deh, The Incredibles. The Incredibles itu punya satu super keunikan. Itu adalah apa? Soundtracknya. Soundtracknya dia itu pakai lagu jazz yang tahun 1930-an. Bukan jazz yang enak didengar loh, bukan jazz yang mungkin kalian dengar. Ini jazznya blues, jazznya si benar-benar black people's jazz gitu, jazz yang hardcore banget. Orang tadinya gila loh, lo lah film animasi kartun tapi pakainya lagunya jazz yang berat. Ternyata masuk, ternyata bisa, walaupun kalau kalian perhatiin pertama kali dengar pasti aneh. Hah? Kok gini sih? Kok gini ya? Tapi ternyata itu yang bikin klik gitu. Ya, yang lain-lain sama ini kan ada semua ini punya keunikan sendiri-sendiri, beda-beda gitu ceritanya. Kayak si ini apa sih? Cars ya. Cars oke lah biasa. Maksudnya bukan biasa sih, tapi yang ini juga yang termasuk heboh nih ya, Ratatouille ya, yang tikus. Karena kan ada satu cerita yang menarik tentang Ratatouille. Jadi Ratatouille itu kayak ngeledek Disney dengan Mickey Mouse-nya. Jadi dia mau bilang, lu udah berapa, dia bilang ke Disney. Padahal ini yang bikin Pixar gede itu Disney. Duitnya ya, karena kan Pixar nggak punya duit waktu itu. Disney yang bikin gede, tapi mungkin mereka tengah jalan berantem apa bagaimana. Somehow si Pixar tuh mau bilang, Disney, lu nggak ada apa-apanya. Tokoh lu siapa yang terhebat? Mickey Mouse, gue akan bikin. Dan gue bikin lebih keren. Inilah jadinya Ratatouille. Karena dia mau bilang gitu, kalau tokohnya Disney, si Mickey Mouse itu kan kelihatan sebagai ada seorang apa ya, tokoh tunggal yang well known, yang yang biasa. Padahal kan sebenarnya harusnya namanya tikus, harusnya dikejar-kejar kan, harusnya orang nggak suka gitu sama tikus gitu kan. Kok bisa gitu di dunianya Disney itu tiba-tiba orang suka tikus gitu kan, terus temenannya sama bebek gitu kan, temenannya sama anjing gitu kan. Nah, di sini dia mau bilang enggak, ini tikus beneran kayak gini, tapi kita akan buat dia struggle, kita akan buat sampai di mana si tikus ini malah jadi chef gitu kan. Itu dia maksudnya. Nah, oke. Kemudian, di sini karena sudah lumayan pada datang semua, saya mau buka gongnya. Yang ada di sini, udah pada nonton film Jumbo belum? Khalid, kamu udah nonton? Hafid, kamu udah nonton Jumbo belum? Parah, kok belum? Yang lain Ulan udah nonton belum? Atau Ratno udah nonton belum? Masa sih? Oh, belum. Oh gitu. Saya pikir semua udah pada nonton. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, oke, kalian belum nonton nggak apa-apa. Tapi kalian tahu kan, si Jumbo itu adalah film dengan penonton terbanyak saat ini. Film Indonesia loh ya, film Indonesia. Kalian tahu hal itu nggak? Nggak tahu ya. Jumbo itu ini loh, dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah. Kalau tadinya kan film horor itu ya, yang di desa KKN apalah itu kan, itu udah digantikan oleh Jumbo gitu. Jadi, tapi ngomong-ngomong, ntar ya, kalian tahu kan yang saya maksud kan film Jumbo ya? Ntar, Jumbo. Aduh, mana sih? Ini dia. Ini loh, filmnya tahu kan? Jadi, kenapa saya sebenarnya menunjukin ini? Bahwa kalau kalian lihat film ini filmnya kelasnya udah sama kayak Netflix.
Jadi udah bisa dibilang comparable, udah sama kayak Netflix. Tapi kalian harus tahu, si Jumbo ini itu bikinnya 7 tahun. Bukan masalah bukan masalah animasi, bukan masalah animasi, bukan masalah kita kekurangan orang. Tapi untuk bikin film itu hal-hal kecil itu yang penting. Jadi makanya kenapa uh, kita punya banyak loh animasi lain yang udah ada. Kalau kalian pernah tahu, ada yang namanya Panji Tengkorak ya. Kalau kalian pernah dengar, mana sih? Ih, gue taruh di mana Panji Tengkorak gua? Panji Tengkorak. Oh, nggak ada di sini. Oh, berarti di film yang normal. Sebentar. Sini berarti ada Panji Tengkorak sama satu lagi Gatot Kaca. Nah, kalau tadi si Jumbo kan ya. Nah, ini kan film Indonesia juga, Panji Tengkorak. Nah, ini sebenarnya itu bisa jadi bagus, tapi enggak. Jadi animasi, kalau mau dibilang kelasnya animasi, ini sama Jumbo sama. Tapi secara film ini jelek. Kenapa? Karena dia nggak dipoles. Jadi untuk bikin film itu biasa. Yang molesnya itu yang perlu 7 tahun si Jumbo. Dan semua film barat sama kayak gitu. Jadi film itu, makanya kalau misalnya kalian pernah nonton si Panji Tengkorak ini, saya bisa bilang dengan detail, lihat kan, ini film sebenarnya bagus. Cuman kenapa tiba-tiba pas itu ada banyak adegan, kenapa sih abis dari sini harus begini? Itu kelihatan banget kayak benar-benar kelihatan cerita, bukan kayak ngalir. Itu dia. Dan film itu kan scene-nya ada banyak, ada ribuan kan. Itu tiap scene harus dilihat supaya dia nggak kayak cerita tapi kayak ngalir gitu. Jadi Indonesia tuh punya banyak yang tadi saya bilang ya. Kalau mungkin kalian pernah apa namanya, tahu si mana sih? Kok nggak ada? Ini loh, ini juga sebenarnya lumayan, tapi agak lambat dan kurang heboh. Ini semuanya ada ingredientnya. Ada si Mad Dog-nya, ada semuanya ada. Cuman itu aja sayangnya. Hal yang kecil. Jadi skillnya kita punya, tapi hal yang kecil itu yang kadang-kadang bisa membuat sesuatu yang heboh. Jadi gini, sekarang saya kasih lagi, ini bedanya antara kalian kalau cuman belajar fintech bisa di YouTube, tapi di sini yang saya akan kasih itu yang nggak ada di YouTube. Something yang berasal dari experience, yang mungkin bahkan di mana-mana agak susah nyarinya. Sekarang gini, kalian ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Saya anggap ya yang gampang ya, rata-rata kalian sedang atau sudah bekerja. Kemudian Retno, ada nggak Retno? Oke, Retno, saya mau tanya, menurut kamu udah kerja belum? Oke, sip. Sekarang gini, menurut kamu kalau saya tanya, untuk bisa sukses di hidup ini itu gimana sih? Jawabnya terlalu panjang ya, tapi nggak apa-apa. Karena ini yang saya mau bilang. Nah, untuk bisa sukses itu susah. Oke, Pak, Bapak bukannya harusnya menyemangati kita? Jangan salah. Jadi gini, untuk bisa menjadi pintar itu susah. Untuk bisa menjadi kaya itu susah. Untuk bisa menjadi sukses itu susah.
Ya kalau gampang semua orang kaya dong, ya kan? Itu susah. Dan yang harus kalian pikirin bukan itu. Loh, kok begitu, Pak? Karena kan itu susah ya. Yang kalian jagain itu bukan yang susah, tapi yang gampang. Hah? Maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, untuk menjadi sukses kan susah. Tapi untuk menjadi gagal, kan gini, kalau untuk menjadi sukses misalnya, oh, untuk jadi sukses tuh, oh berarti harus susah gitu kan. Tapi kalau untuk jadi gagal gampang kan? Mau jadi gagal gimana sih? Oh gampang, buang aja duit tiap hari. Mau jadi gagal gimana sih? Oh ketipu aja tiap hari. Kita gampang cari cari uh, cari cara untuk jadi gagal, bener gak? Oh untuk jadi gagal ini. Oh untuk jadi kaya susah. Tapi kalau untuk gimana sih caranya jadi miskin? Gampang kan? Gimana sih caranya supaya apa kita berantakan di kantor? Gampang kan? Itu yang harus kita ingat. Bukannya sukses gimana, tapi kita lihat apa yang bikin orang gagal dan itu yang tidak kita lakukan. Itu lebih mudah dibanding kita harus mikir untuk sukses gimana ya? Untuk sukses gimana ya? Itu terlalu susah. Karena nggak semua orang pintar kan? Nggak semua orang genius, punya brilliant gitu kan? Tapi akan lebih mudah kita untuk mikir gimana caranya supaya gue nggak gagal. That's it. Udah itu aja. Gue tahu nih cara-cara gagal itu adalah ini. Nah, how to not do any of these things. Itu yang penting. Karena jauh lebih mudah untuk ngelihat di sisi sebelahnya. Karena kan orang tuh selalu kepikiran dengan, oh gimana cara jadi sukses, oh gimana caranya jadi kaya, oh gimana caranya jadi apalah itu. Itu adalah something yang extraordinary. Mendingan kalian pikiran di sisi sebelahnya and how not to mess up. Jadi daripada mikir gimana caranya jadi kaya, mendingan kalian mikir, oh kalau untuk jadi kaya, gue nggak tahu lah, orang gue bukan orang kaya misalnya gitu kan. Tapi gue tahu nih gimana caranya orang bisa jadi bangkrut. Nah itu yang gue nggak akan lakuin supaya gue nggak bangkrut. Itu aja dulu. Sekarang saya kasih lihat. Buktinya apa? Kalau kita ngomongin orang kaya, orang pasti kepikiran siapa sih? Warren Buffett, ya kan? Kan Bill Gates bisa naik, bisa turun, bisa dulu ada si Bernard Arnault, bisa siapa. Tapi Warren Buffett, dia invest kan? Seumur-umur nggak pernah ada yang ngomong, oh dia jenius, oh dia hebat banget, pintar banget. Enggak. Dan dia sendiri ngomong, gua cuman gimana caranya supaya gua tidak invest di tempat yang bodoh. Udah itu aja. Biar duitnya nggak habis. Selama duitnya standar masih ngalir terus gitu. Jadi itu yang harus kalian pikirkan. Bukannya gimana caranya jadi sukses, gimana caranya jadi kaya. Enggak. Cuman gimana caranya supaya gue nggak bangkrut. Karena itu jauh lebih mudah. Jadi otak kita nggak akan stres gitu. Kalian semua di sini pasti gampang banget. Kalau disuruh ditanyain caranya untuk jadi supaya nggak bangkrut gimana sih? Gampang kan? Ya udah, lakuin itu. Jadi jangan boros gitu kan. Jangan beli barang cuman gara-gara FOMO gitu kan. Sebenarnya udah tahu semua. Cuman kadang-kadang nggak dilakuin aja gitu, ya nggak? Itu dia. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, ini sampai kita di slide yang
mengkonfirm bahwa oke, memang si direktur-direktur ini memang benar takut dengan perusahaan tech companies, terutama Apple. Jadi mereka takut dengan challenger banks, dengan startup, dengan telco, dengan traditional bank. Tapi 49% mereka takut dengan tech company. Risknya high. Si persepsi dari para direktur bank ini. Gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita ngelihat financial disruptors, orang takut tadi kan sama Apple, ada alasannya. Nah, kategori untuk si financial disruptors ini itu ada 5. Yang pertama, mengeliminasi friksi pembayaran, berarti real time payment. Yang kedua, pembiayaan. Yang ketiga, investasi. Keempat, bikin bank baru yang fully digital. Yang kelima, asuransi kesehatan. Jadi enaknya ini hampir semua sudah jalan. Jadi waktu dulu saya pertama kali bikin mata kuliah ini, saya ngajarin itu orang masih susah ngelihatnya karena bank digital belum ada. Sekarang kan udah ada BCA Blue, udah ada Jago, udah ada apa, udah gampang. Kalau dulu belum ada sehingga masa sih Pak, masa sih Mas. Kalau sekarang tuh udah gampang, tinggal ngeliat aja. Nih loh, ini loh, ini loh, gitu. Oke. Nah, pembayaran itu ada banyak banget di belakang layar. Tapi kita nggak perlu tahu itu semua. Yang penting kita tahu bahwa kalau PayPal mungkin kita udah sering dengar. Ada yang namanya Circle, TransferWise, Skrill, Alipay, Stripe, Square. Si Square ini yang sadar nggak sadar kalian sering lihat. Karena dia seringnya kelihatan logo kotak ini nih. Bukan tulisan Square tapi logo kotak ini. Karena kita mikirnya itu cuma kayak kotak biasa. Jadi kita mikir itu kayak bukan logo. Tapi kalau kalian sering nongkrong di kafe-kafe gitu ya, itu rata-rata dia pakai tabletnya atau posnya, mesin point of sales-nya itu pakainya punyanya si Square. Dan kalau aplikasinya biasanya ya itu aja sih, paling pakai Mocha atau pakai apa gitu ya. Nah, kalau untuk pembiayaan atau manajemen keuangan itu ada namanya Kabbage, Credit Karma, SoFi atau Social Finance, ada Amazon, Alibaba. Di sini untuk pembiayaan itu di kita belum terlalu banyak. Sebenarnya sih udah banyak. Contoh yang paling gampang itu kan kalau kita kayak pay later gitu kan, udah ada. Tapi dari kita belum terlalu di capitalize. Jadi beda kayak oleh Ant Finance-nya Alibaba itu benar-benar di capitalize banget. Jadi kita misalnya mau beli apa, walaupun kita bisa bayar, dibombardir barang harga 100.000. Kalau kamu bayar ntar, kamu cuma bayar 90.000 loh, sampai segitunya. Kayaknya dulu kita pernah sempet, walaupun nggak lama tuh, bakar duitnya nggak lama tuh si pay later itu. Nah, ini kita akan lihat ada yang namanya untuk pembiayaan, ada yang namanya crowdfunding, ada yang namanya peer-to-peer lending. Jadi si crowdfunding itu apa sih? Dari namanya, crowdfunding. Jadi ini didanai bersama oleh orang-orang, gotong royong lah. Di crowdfunding itu ada yang namanya reward based crowdfunding. Jadi orang lain yang ngasih fund itu dia akan dapat reward entah dalam bentuk produk dengan harga lebih murah atau apa. Atau equity crowdfunding. Dia dapat porsi kepemilikan. Apple awal-awal itu bentuknya equity crowdfunding. Jadi waktu itu kan ada si Steve Jobs, ada Wozniak, kemudian ada Mike Markula gitu kan.
saya ikutan ini deh, bayar untuk crowdfunding, ntar dia dapat berapa persen, sehingga nantinya si kepemilikan sahamnya begitu Apple udah jadi gede banget, itu bisa langsung membengkak gitu kan. Kan kalian mungkin pernah uh, lihat atau dengar atau baca ceritanya di internet bahwa Apple tuh sebenarnya ada orang keempat. Orang keempat ini dia keluar sebelum Apple-nya tuh jadi gede. Dia keluar, orang keempat ini. Jadi itu di internet dihitung-hitung, biasa lah, internet kan suka kurang kerjaan ya. Internet tuh ngitung-ngitung. Kalau dulu dia nggak keluar, itu duitnya sekarang udah sampai berapa miliar dolar gitu. Tapi itu itu sudah jadi legenda di internet lah ya. Founder keempatnya dari si Apple itu. Oke, tadi untuk equity crowdfunding, kemudian untuk peer-to-peer lending, ini sebenarnya sih peer-to-peer lending, simpelnya gini deh. Anggap kayak bank. Kan kalau kita minjem duit, saya perlu pinjaman 500 juta. Pasti bisa dihandle sama bank kan. Cuman kalau yang namanya peer-to-peer lending, dia nggak ada satu entitas besar gitu. Jadi berapapun yang minjem itu pasti disokong gotong royong gitu. Jadi nggak cuma satu kan, kalau kita biasa minjem cuman ke satu bank gitu kan. Saya minjem 500 juta, satu bank itu bisa nalangin. Nah, kalau peer-to-peer lending nggak. Itu kalau di bank dulu kayak konsorsium. Jadi misalnya ada orang pengen minjem gede banget, satu bank nggak kuat, nah dia konsorsium. Nah ini sama, peer-to-peer lending beroperasinya seperti itu. Jadi berapapun pinjamannya, katakanlah misalnya pinjamannya cuma 50 juta, itu dibagi rata. Buat penyebaran resiko loh. Bukan masalah, emang nggak ada pak duitnya? Ada. Tapi buat penyebaran resiko. Itu intinya peer-to-peer lending. Oke. Nah, di sini itu sebenarnya peer-to-peer lending itu standar, kalau kita lihat di layar nih ya. 97 yang sudah berizin, 123 yang masih terdaftar, yang baru terdaftar gitu ya. Ini jumlahnya nggak terlalu berubah jauh, karena memang pemainnya pasti udah itu aja. Karena lending itu agak risky, agak tricky. Jadi nggak sembarangan orang bisa langsung main yang punya duit terus langsung. Karena orang yang punya duit pun ngapain main di lending, gue mendingan main di mana gitu kan, investasi apa gitu. Itu dia. Kayaknya kenapa di peer-to-peer lending ini, dan lucunya apa? Di peer-to-peer lending akhirnya ada bank yang ikutan main di situ. Jadi ini ada bank, dia mungkin dia punya duit berlebih ya, bahasa kita ngomong simpelnya gitu aja, duit berlebih. Dia pengen ngasih pinjaman kemana ya? Gue tinggal ke peer-to-peer lending aja. Kan lebih aman. Karena kan resiko ditanggung bersama kan, ya enggak? Itu dia maksudnya. Oke? Nah, ini ada satu hal lagi yang menarik. Jadi, mungkin nih kalau kalian nanti lihat di sini, entah di mata kuliah lain atau entah mungkin di kantor atau di mana, itu kan yang simpel nih. Orang biasa kalau mau jual barang, dia beli dulu dong. Saya beli barang baru saya jual, ya enggak? Beli barang baru dijual. Nah, kalau yang namanya futures itu kebalikannya. Dia jual dulu baru beli. Oke? Aneh kan? Tapi memang seperti itu, futures itu kayak gitu. Dia jual dulu baru beli. Karena dia berharap nanti di masa depan harga turun. Jadi dia belinya murah, jualnya mahal gitu kan. Dia jual sekarang. Sekarang harga 500. Di masa depan, karena dia tahu nih kayaknya ntar bakalan 100 nih harganya. Jadi dia untung dong. Untung 400 kan.
Itu yang ini kasus nyata ya, ini kasus nyata. Dengan Robinhood, dengan GameStop itu adalah perusahaan kayak apa namanya ya? Bukan distributor sih. Ya simpelnya bilangnya toko game deh. Dia ngejual game, any kind of game. Game konsol, PC, PS4, PS5 gitu kan. Nah, si GameStop ini waktu itu mau digoreng harganya. Dengan cara ini nih ya, pakai futures ini. Mau digoreng. Nah, gamers ini kan fanatik. Mereka juga tahu dan mereka tahu nih, ini mau digoreng oleh pelaku pasar. Dan mereka lihat, wah, ini nih, tolong ini GameStop mau digoreng nih harganya. Karena apa istilahnya nih, kalau misalnya sekarang banyak yang jual, berarti kan nanti harganya bakal turun kan? Ya nggak? Demand supply, ya kan? Harganya bakal turun. Nah, karena emang mereka mau ngegoreng, pokoknya intinya nantinya si GameStop ini pengen dihancurin gitu. Mereka nggak rela. Ya karena kan para gamers ini kan juga fanatik kan. Mereka juga main saham, mereka juga ada di dunia finansial. Harusnya yang terjadi seperti ini, tapi yang terjadi itu adalah sekarang dijual 500, para gamers ini semuanya ngeborong saham itu sehingga akhirnya harganya naik malahan jadi 1.500, sehingga harusnya untung 400 malah mereka jadi rugi. Karena kan di sini dia jual sini, beli di sini kan. Di masa depan dia harapin harganya segini sehingga dia untung 400 kan, 500 kurang 100. Tapi yang kejadian dia udah jual di sini sekarang. Ternyata di masa depan itu harganya naik. Harganya bisa naik karena demand supply kan. Karena para gamers ini semuanya berbondong-bondong beli sahamnya GameStop sehingga harganya naik. Dia rugi di sini 1.000. Gitu, kurang lebih itulah. Itu cuman masalah apa yang terjadi di dunia nyata gitu ya. Masalah futures dan bla bla blanya. Oke. Kemudian tadi kan kita ngomongin ada tentang investment di sini kan. Kemudian tentang futures, tentang apa? Ini juga ada ancaman dari apa? Bank non tradisional. Ini bank yang benar-benar dia nggak ada fisiknya. Kan kalau kita ngelihat bank BRI, Mandiri, itu kan ada cabang ya. Ini kalau kayak Kaim, Revolut, N26, Tandem, Monzo, Atom, ini dia cuma punya satu kantor di seluruh dunia. Cuma satu gedung untuk seluruh dunia. Karena emang dia virtual bank, dia digital. Gitu. Makanya akhirnya di kita udah mulai ada gitu kan. Ya itu kayak apa? Digital apa Blue-nya BCA, Jago, Genius, BTPN ya. Terus ada tuh BRI Agro atau apa itu. Nah, terakhir itu di asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan kalau dulu sih gampang. Kita tinggal ditanya, Bapak punya penyakit berat nggak? Bapak ngerokok atau enggak? Gitu kan. Kalau sekarang kan nggak perlu. Bapak punya Fitbit? Oke, coba Fitbitnya nanti apa tinggal datanya disinkron dengan si healthcare provider supaya mereka bisa tahu kan. Daripada nanya-nanya, Bapak latih apa olahraga seminggu berapa kali, tinggal lihat aja dari Fitbitnya ya nggak? Itu breakthrough-nya. Sehingga akhirnya nanti semuanya tergantung dari kita sendiri.
Kalau kita kehidupannya sehat, maka premi asuransinya lebih rendah. Tapi semua itu ada untung ruginya. Apa itu maksudnya? Jadi gini, yang terjadi di dunia nyata sekarang, dan mungkin nanti kalau misalnya pas kalian punya mobil, kalian baru kayaknya ntar bakal ribut nih. Jadi gini, tiap mobil yang ada sekarang, itu dia merekam semua yang kita lakukan di mobil. Kita ngerem mendadak, kita apa itu ada skornya langsung. Jadi tiap kali habis kita baru naik sampai turun lagi, matiin mesin, ada skornya. Di terakhir selalu ada skornya. Skor pengemudian kamu segini, segini, segini. Nah, skor itu yang kalau dikasih ke asuransi, itu bisa bikin premi kita naik atau turun. Tapi yang jadi masalah adalah data kita diperjualbelikan tanpa minta izin kita dulu. Nah, itu yang jadi masalah. Walaupun sebenarnya sih kalau minta izin, ya itu bagus jadinya. Tapi karena tidak minta izin, jadinya itu sempat bukan sempat, sampai sekarang masih jadi masalah tuh. Oke. Nah, kalau ini udah lama ada kayak insurtech itu apa broker atau agent kalau di bank itu kita kenal ada yang namanya Banka ya, bank assurance. Jadi kerjasama antara bank dengan asuransi itu biasa, nggak ada yang aneh. Nah, kemudian tadi kan yang pertama itu adalah sini insurtech agregator atau marketplace-nya, di mana di sini dia cuman kayak ngejual produk-produk asuransi aja, tapi si orangnya nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa nge-ses, dia nggak berhak untuk nawarin yang mana yang lebih bagus atau enggak gitu, dia cuma naruh aja. Kalau intermediary atau broker atau agent dia berhak, dia bilang, oh yang bagus yang ini, bapak orangnya seperti ini, yang bagus yang ini, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau yang ini full stack itu berarti dia gabungan dua-duanya, dia punya marketplace-nya, dia bisa jadi broker atau agentnya, itu yang namanya full stack. Sebenarnya nggak ada yang aneh juga sih ini gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Ntar, ini saya tutup dulu karena ada yang saya mau. Jadi kemarin itu seperti biasa, kan harusnya di pertemuan kedua nih, harusnya ini otomatis muncul quiz sama tugas ya. Cuman kemarin pas lihat loh kok enggak, ternyata nyangkut dia. Makanya kenapa di pertemuan ketiga ini saya nggak buat schedule. Jadi langsung saya bagikan pas tadi sebelum kelasnya mulai untuk tugas sama quiz gitu. Di sini. Oke. Sampai di sini ada yang mau nanya? Kalau misalnya enggak, jangan lupa seperti biasa tugas sama quiz. Oke? Karena itu juga apa nanti absensi ngambilnya dari situ. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Sama-sama. Iya, sama-sama.